Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Fitri. Sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi, silakan Bu Fitri perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Prameswari. Saya adalah salah satu guru produktif rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Makassar. Oke, terima kasih Bu Fitri atas perkenalannya. Nantinya saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Fitri. Saya akan mengikuti selama pembelajaran itu berlangsung, dan saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Fitri. Baik Fitri, kira-kira hari apa akan kita lakukan untuk observasinya? Kira-kira nanti hari Rabu Pak, jam 12:30 sampai dengan jam 3. Baik, jadi kita akan melakukan observasi pada hari Rabu jam 1 sampai jam 3, Bu ya? Iya, betul Pak. Terus tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bu Fitri kira-kira apa? Baik, di sini saya memiliki tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menganalisis yang pertama, kemudian yang kedua mengkreasikan, yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran bahasa query, DDL dan BML secara baik dan benar, Pak. Jadi Fitri akan mengembangkan tentang apa dulu? Fitri akan mengembangkan Bahasa SQL, DDL dan DML SQL, DDL, dan DML dan DML ya secara baik dan benar. secara baik dan benar. Jadi ada 3 Bu ya. Yang pertama tadi menganalisis, kemudian mengkreasikan dan menerapkan bahasa SQL, DDL dan DML dengan baik dan benar. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu dari pembelajaran bahasa SQL ini? Baik, dari segi siswa, saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran mereka, yaitu menganalisis, yang kedua adalah mengkreasikan, dan yang ketiga adalah menerapkan bahasa SQL, DML dan DDL dengan baik dan benar. Kemudian dari segi saya sebagai pendidik atau pengajar, saya ingin menerapkan pembelajaran yang interaktif, yang menarik, sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Ada ini enggak pembelajaran berdiferensiasi atau apa? Sesuai dengan modul yang sudah saya buat, di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi yang menerapkan project based learning atau jadi anak-anak yang nantinya akan goals-nya menghasilkan suatu produk dengan tata cara berdiferensiasi. Jadi nanti ada konten berupa artikel dari saya, kemudian saya juga menyediakan slide. Yang ketiga adalah saya menyediakan video interaktif. Kemudian yang kedua saya melakukan diferensiasi produk, yang mana nanti anak-anak dari hasil analisisnya menghasilkan suatu produk berupa video ataupun
maupun slide presentasi begitu Pak. Oke. Jadi sudah lengkap nih Bu ya. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, dan diferensiasi konten gitu ya. Selanjutnya strategi yang bagaimana yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik. Yang pertama adalah saya melakukan perancangan modul ajar, yang mana di dalam perancangan modul ajar tersebut sudah melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah saya melakukan strategi diagnosis non-kognitif, yang mana saya ingin mengetahui minat dan bakat anak-anak, kemudian kesukaan anak-anak itu apa Pak Taufik. Kemudian dari diagnosis tersebut saya melakukan perancangan media pembelajaran sesuai dengan minat anak-anak. Jadi dalam strategi ini Bu Fitri sudah menyusun media pembelajaran atau modul pembelajaran. Yang pertama itu ada asesmen gitu ya, asesmen diagnostik, di mana untuk mengetahui minat dan bakat siswa di awal gitu ya. Kemudian dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan. Dan buat media promosi atau media pembelajaran Bu ya. Media pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Baik Fitri, mungkin cukup pra-observasi ini, dan kita akan ketemu lagi di hari Rabu ya. Di hari Rabu pukul 13 sampai 15 ya, siang ya. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Semoga pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Fitri minta tolong ketua kelas maju untuk memimpin doa. Silakan Neta. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Neta. Oke, sebelumnya anak Bu Fitri mau absen dulu ya. Mau Bu Fitri hitung. Lagi. Ininya ternyata inilah yang bikin hati kita kacau anak-anak. Yo, coba ditebak gambarnya apa itu ya. Balon hijau. Iya. Balon hijau. Ya, mas-masnya gimana? Sepakat nggak? Ya kah? Oke, coba kita lihat jawabannya apa ya. Oke, nih. Yang bikin usaha jualan semoga laris manis. Satu lagi. Menjaga emosi. Benar nggak ya? Terakhir. Ayo guys, gaspol.
kemudian kita diminta untuk menebak, yang mana di situ diminta untuk mengganti huruf ya sehingga menjadi sebuah kata-kata. Nah, kita nanti di pembelajaran pada pagi hari ini kita juga diminta untuk menganalisis. Nah, tadi kan kita menganalisis ya. Nah, sekarang kita juga diminta untuk menganalisis. Kemudian mengkreasikan. Ya. Nah, tadi kan kita mengkreasikan dari gambar berubah menjadi kata-kata. Kemudian mengimplementasikan ya ke dalam kode SQL. Nah, karena kalian sekarang sudah fokus, kita mulai belajarnya. Oke, di sini anak sebelumnya Bu Fitri akan menyampaikan. Jadi tujuan pembelajaran yang sekarang adalah melalui project based learning, peserta didik mampu mengkreasikan bahasa DDL dan DFL dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui PJBL, peserta didik mampu mengevaluasi bahasa DDL dan DFL dengan tepat. Yang ketiga, melalui project based learning, peserta didik mampu menganalisis bahasa DDL dan DFL. Nah, anak-anak, jadi kita kan nanti mengkode ya. Jadi kita nanti menganalisis error-errornya. Kalian analisis sendiri. Kemudian pemahaman berwarna, meningkatkan kemampuan peserta didik melalui kreasi secara mandiri tentang kode SQL, DDL dan DFL dalam basis data, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memvalidasi kode DDL dan DFL yang sesuai dengan kaidah. Nanti kita juga tampilkan bagaimana kaidahnya. Videonya juga kemarin yang sudah di-share di grup kelas ya. Jadi minta nanti kalian lihat. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah kode DDL dan DFL dalam basis data. Jadi nanti kalian mengkode, kemudian jika nanti ada error kalian diminta untuk memecahkan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik anak. Yang pertama, kalian kan sering lihat Google ya, sering upload itu juga nggak? Status WhatsApp, ya. Facebook punya nggak? Ya. Twitter punya. Oke, Instagram punya. Nah, anak-anak, kira-kira gimana sih? Kok bisa sih? Analoginya gimana? Kita upload ke Instagram sebuah gambar, kemudian misalkan sekarang ya kita upload, 1 tahun kemudian itu tetap masih ada tuh di situ. Nah, berarti ada proses apa tuh di situ? Kemudian apa yang kalian upload, kalian bisa lihat dan orang lain juga bisa lihat. Nah, coba analogikan bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Yang kedua, bagaimana cara Google menyeleksi dan menampilkan konten yang kita cari. Kalian pernah nggak ya cari artikel di Google? Pernah ya, sering ya. YouTube. Oke, misalkan kita mau cari artikel tentang masakan apa, ya muncul. Kemudian skincare terbaik, misalkan muncul. Apapun yang ditanya di Google selalu muncul. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Coba kalian pikirkan dulu ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, coba kalian jawab di Padlet. Link Padletnya ada di barcode. Silakan anak-anak scan, kemudian kalian jawab di situ ya, anak ya.
Sudah scan semua? Nah, silakan dijawab ya anak-anak ya. Oke. Mau lanjut lagi? Silakan. Yang sudah mengisi tidak perlu mengisi lagi ya. Oke, jadi kira-kira gimana nih anak-anak? Logikanya, analoginya itu gimana? Nih, dari Neta. Menurut Neta, Google menyeleksi konten melalui algoritma yang mencakup crawling dan indexing. Jadi ada indeks ya, jadi ada indeks di situ ya Neta. Jadi gimana nak? Indeks itu kan memasukkan ya, memasukkan dalam web. Kemudian menganalisis kata kunci yang relevansi, konten, otoritas situs, kemudian pengalaman pengguna, personalisasi serta menggunakan kecerdasan buatan. Oke, coba ada yang mau maju ke depan untuk menceritakan gimana sih kira-kira Google itu memunculkan kontennya. Kenapa kok kontennya selalu ada? Apa yang kita minta selalu ada? Coba. Ada yang mau jawab? Oke, Neta, silakan maju. Jadi Google tuh menggunakan algoritma pencarian yang kompleks untuk menyeleksi dan menampilkan konten. Ketika kita mencari sesuatu, Google memeriksa biliaran halaman web dan menggunakan faktor-faktor seperti relevansi kata kunci, kualitas konten, kecepatan halaman, dan popularitas seperti jumlah tautan yang mengarah ke halaman tersebut untuk menentukan hasil mana yang paling sesuai. Hasil yang paling relevan dan berkualitas akan ditampilkan lebih tinggi dalam daftar pencarian gitu Bu. Jadi Google itu melakukan pengambilan data, begitu ya, Neta ya, melakukan pengambilan data kemudian memunculkan apa yang diinginkan oleh user, begitu ya. Nah nanti anak-anak di dalam DFL itu ada fungsi untuk menampilkan apa yang kita mau, menampilkan data, yaitu menggunakan kode select. Nah, kemudian di dalam Google itu kenapa kok banyak konten? Karena ada yang mengisi di situ.
ya? Penasaran nggak? Penasaran ya? Jadi Google itu sebegitu canggihnya karena ada DML. Ada DML. Bagaimana cara mengelola data seperti karakter atau upload Twitter di Twitter atau upload foto status di WA? Bagaimana analoginya? Nah, kalau misalkan tadi Google, sekarang gimana caranya kita bisa mengupload di Twitter dan bisa dilihat oleh semua orang dan juga bisa tersimpan bertahun-tahun di situ. Nah, sama kayak Google tadi ya, di sini ada Hans Beer. Itu siapa Hans Beer? Nah, Hans Beer, oke. Jadi kata Hans Beer namanya siapa? Rista. Kata Rista, ketika Anda mengunggah Twitter atau status, platform tersebut menyimpan data di server mereka. Mereka menggunakan teknologi penyimpanan berbasis cloud atau berbasis awan atau internet ya kalau kita ngomong, yang dapat mengelola berbagai jenis data. Datanya itu apa saja? Teks, gambar, video katanya. Kemudian sebagai analogi ini seperti mengirim surat ke kantor pos, di mana data tweet atau foto karakter yang kita upload tadi itu dikirim ke pusat penyimpanan dalam artian server dan dikelola sesuai dengan aturan dan kebijakan platform. Jadi makanya kok kenapa cuitan-cuitan yang melanggar itu ada fitur lapornya. Jadi tidak sembarang konten itu bisa terupload lama di situ ya. Kalau misalkan melanggar ya tidak bisa begitu ya. Nah, itu menurut Rista. Oke. Baik anak, sudah baik semua jawabannya. Kalian sudah menganalogikan, sudah berpikir dengan kritis ya. Sudah baik. Nah, selanjutnya oke, silakan kalian menghadap ke depan. Nah, sebelum kalian melihat video, Fitri mau menjelaskan secara singkat dulu pengertian DDL, DML, dan DCL. Nah, apa sih dari tadi Fitri kok DML, DML itu apa sih ya? Nah, pengenalan singkat tentang MySQL sebagai sistem manajemen basis data membawa pemahaman awal yang penting bagi pengguna database. Jadi anak-anak database itu ada banyak macam ya. Kemudian SQL sebagai salah satu DBMS yang paling banyak digunakan di dunia. Google pun pakai. Kemudian memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manipulasi data. Manipulasi itu maksudnya adalah menyimpan data, mengedit data, menghapus data, begitu ya, merubah data. Dalam hal ini yaitu pengetahuan tentang data manipulation language atau DML, atau yang biasa kita pakai bahasa Indonesia itu bahasa untuk memanipulasi data. Jadi menyimpan, mengedit, menghapus data. Atau yang kedua, data definition language. Data definition language itu untuk membuat database, menghapus database, gitu ya. Kalau misalkan yang DML itu datanya, kalau yang DDL itu membuat database-nya. Kemudian data control language itu untuk mengatur seperti akses pengguna. Jadi pengguna itu mau diatur bagaimana aksesnya. Apakah dia itu sebagai admin ataukah dia itu sebagai user dan lain sebagainya. Oke, sekarang DDL dulu, data definition language. Nah, ini adalah contoh kita DDL, membuat database, create database
belajar titik koma, jangan lupa titik koma, database tidak boleh menggunakan spasi. Nah itu contohnya ya anak ya, membuat tabel, script tabel kalau mau membuat tabel, kemudian ID user. ID user adalah field yang pertama, nama depan adalah field yang kedua, nama belakang adalah field ketiga, dan alamat. Integer adalah variabelnya, not null tidak boleh kosong, auto increment berarti apa? Otomatis menghitung atau menambahkan angka sesuai dengan data. Primary key sebagai data yang utama atau primary. Nah, di sini ada varchar. Varchar di sini adalah tipe datanya. 20 adalah lengthnya, not null, tidak boleh kosong. Oke? Itu adalah kaidahnya. Bu, bisa nggak Bu? Nggak usah pakai koma, nggak usah pakai kurung tutup kurung buka. Tidak boleh anak-anak ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan mengkode, misalkan error tidak bisa, perhatikan di dalam kaidahnya. Ingat-ingat lagi. Apakah kalian kurang titik komanya? Apakah kalian kurang koma? Ya. Nah ini adalah perintah-perintah DDL. Misalkan menambahkan kolom, kita menggunakan alter. Menghapus tabel menggunakan drop. Kemudian mengubah nama tabel, rename. Gitu ya. DML. Nah kalau yang ini untuk datanya sekarang. Select untuk mengambil data atau untuk menampilkan data ya di Google tadi itu. Kemudian insert untuk menyimpan data, update, delete, merge, call, extract, plain, dan log tabel. Nah ini kaidahnya seperti ini. Jangan lupa select bintang itu untuk apa? Select bintang itu untuk menampilkan semua data dari tabel user. Kemudian tambah data baru, insert itu. Jadi insert itu adalah memasukkan into ke dalam tabel user, buka kurung, nama depan, koma, nama belakang, koma, alamat. Ya ini sesuai dengan urutan field-field kalian. Kalau misalkan field kalian yang pertama nama depan, ya harus nama depan dulu ya. Kemudian values ini adalah nilainya. Nilainya apa? Nama depannya siapa? Oh Haris. Nama belakangnya siapa? Oh Maulana. Alamatnya mana? Bandung. Gitu ya anak ya. Jangan lupa dipakaikan apa ini? Tanda petik. Tapi juga begitu. Alamatnya misalkan yang mau berubah alamatnya yang awalnya Praksan mau berubah menjadi Jakarta, berarti update user set alamat sama dengan Jakarta, where ID user sama dengan 1. Jadi ID user 1 dirubah alamatnya menjadi Jakarta. Delete juga seperti itu. Delete from user where ID user 1. Oke, sekarang untuk menambah referensi kalian, coba kalian buka YouTube yang kemarin di share di grup kelas. Kemarin Bu Fitri membuat media pembelajaran bersama Bapak Arkafin. Jadi Bu Fitri membuat bahan ajarnya, kemudian dikembangkan oleh Bapak Arkafin. Silakan dicek yang video yang pertama. Silakan. Itu adalah cara untuk membuat database.
Oke, selesai ya Nak ya videonya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, tidak ada ya. Jadi kalau kita mau bikin database, jangan lupa kita membuka exam dulu dan start APC dan SQL-nya, kemudian ke CMD ya, Visual. Nah, ini adalah tampilan CMD-nya. Ada yang mau membantu Bu Fitri bikin tabel? Silakan. Marshall. Create database. Nah, ini anak-anak, ini adalah Marshall sedang membuat database data. Sebelumnya Marshall mengkode dulu MySQL ini turut fungsinya untuk mengarahkan ke MariaDB, ke database kita. Nah, ini Marshall sudah membuat database dengan cara create database belajar. Berarti nama database-nya apa, anak? Pinter. Nah, kemudian Marshall menuliskan kode use belajar. Berarti apa nih? Memilih apa? Memilih database belajar. Ini sama nama deh, ini sama. Nah, ini Marcel sedang membuat apa nih anak-anak? Tabel, namanya tabel siswa pinter. Oke, kemudian Marcel membuat apa tuh? Create tabel siswa. Ya. Create tabel siswa. Berarti membuat apa itu anak-anak? Membuat tabel apa namanya? Siswa. Nis integer 12. Apa itu maksudnya? Filenya Nis, terus apa nih kan? Banyaknya karakternya 12, kemudian integer itu apa? Ini itu apa? Tipe data.
Oke. Begitu juga dengan nama char 25 berarti ada yang bisa menjelaskan? Nama banyak karakter 25. 25 apanya? Oke, kalau sudah query oke seperti ini, berarti query-nya sudah berhasil. Tapi kalau misalkan ada salah satu di sini yang salah, nanti di sini query error. Insert itu siswa. Untuk apa ini anak? Untuk mengisi data. Oke, mengisi data atau menyimpan data. Ya. Sip, query oke. Berarti sudah berhasil. Select, fungsinya itu apa anak tadi? Buat menampilkan data, menampilkan tabel. Select bintang from siswa untuk menampilkan data dari semua data dari tabel siswa. Oke. Selesai? Oke, selesai. Silakan kalian membentuk kelompok. Nah, ini membentuk kelompok. Kemudian kalian bentar lagi Bu Fitri share kelompok 1 mengerjakan apa, 2 apa, 3 apa. Silakan dibentuk kelompok. Nah, sini tunjuk aja ya. 1, 2, 3. Ini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menggunakan komputer yang sudah ada, kalian tuliskan kode SQL yang sebentar lagi Bu Fitri share pada kalian. Nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, ya. Oke. Silakan kalian buka komputernya yang kalian pilih. Duduknya tetap berkelompok ya anak ya. Duduknya tetap berkelompok.
Anak-anak, nanti kalau sudah selesai semuanya sampai bawah, kalian itu ya kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Kalau kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, dan kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Nah, nanti setiap prosesnya kalian screenshot, kemudian kalian boleh taruh langsung di Canva boleh, atau langsung taruh di Microsoft Word boleh, terserah kalian.
Sudah ya, yang ini sudah dikirim. Ini sudah berapa tabel? Dua tabel sudah.
Oke, ini yang sudah selesai kelompok 2. Silakan. Di sini coba dijelaskan awalnya kalian bikin apa, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami buat. Di sini kami membuat database bernama DB Siswa. Untuk DB Siswa, kami membuat tabel yang berisi NIS, nama dan kelas. Untuk NIS menggunakan integer berlength 10, not dan menjadi primitive key. Untuk nama menggunakan variable char dengan length 10, not null. Untuk kelas menggunakan variable char dengan length 10. Di sini kami juga memasukkan data dengan menggunakan insert dengan virus 1 varel xirl1, dan yang kedua kami masukkan data juga bernama bervirus 2 cp xirl1. Untuk menampilkan apa yang kami masukkan tadi, kami menggunakan select. Bisa dilihat NIS berisi 1 dan 2 untuk nama varel city dan kelas tetap xirl1. Di sini kami melakukan update dengan kode set nama sama dengan nama where NIS sama dengan 2. Bisa kita lihat setelah ganti menjadi seperti itu. Setelah itu kami juga melakukan delete dengan kode tb underscore data siswa where NIS 1. Setelah melakukan itu, kami melakukan select untuk mengetahui apa yang kami hapus. Sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kelompok 2. Terus yang ini? Ini kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 ini membuat satu tabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ini mempresentasikan tugas kami. Jadi pertama-tama kita menggunakan MySQL, Eurot, lalu show database, lalu create database DB siswa. Setelah itu use DB siswa dan create tabel DB data siswa. DB data siswa berisi NIS, nama, dan kelas. Lalu kita berikan perintah insert into DB data siswa values. Setelah itu kita create database DB siswa. Setelah di-insert kita select bintang form DB data siswa. Fungsinya untuk memunculkan tabel. Setelah itu kita menggunakan perintah update DB data siswa, set nama, where, NIS, lalu di select lagi, maka hasilnya akan berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Jadi kelompok 1 membuat satu tabel, kemudian di insert datanya, select, kemudian hapus, kemudian diupdate atau diubah. Yang awalnya Cici Anissa menjadi Faidatus ya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 itu membuat 2 tabel ya. Kalau kelompok 1 dan kelompok 2 membuat satu tabel, sekarang kelompok 3 membuat 2 tabel. Silakan kepada kelompok 2, kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Kita membuat 2 tabel, yaitu tabel jurusan dan tabel data siswa. Kita mau menjelaskan tugas yang tabel jurusan dulu. Nah, pertama-tama kita membuat database dengan nama DB siswa. Terus kita use DB siswa buat pilih database-nya. Habis itu kita create table tb underscore data jurusan, buka kurung ID jurusan. Karena di tugasnya kita disuruh memakai integer, kita memakai int 12 not null auto increment primary key, koma nama jurusan char 25 not null enter, tutup kurung titik koma, lalu kita enter. Query oke, kita lanjut membuat isinya. Kita memakai kode insert into db underscore data jurusan, buka kurung ketik 2, karena disitu pakai auto increment atau int, kita kosongin. Lalu koma ketik 2 nama jurusan, contoh rekayasa lunak, titik 2 tutup kurung koma. Habis itu enter. Karena di situ error, kita lupa menambahkan values di belakangnya data jurusan, jadi kita tambahkan dulu. Untuk isi tabelnya itu sama aja kayak rekayasa lunak. Terus kita enter lagi. Habis itu kalau udah ada bacaan query oke, itu berarti berhasil. Habis itu kita pakai kode select bintang from tb data jurusan titik koma, kita enter lagi. Nah, itu untuk menampilkan hasil database-nya. Begitu dulu buat yang tabel pertama. Nah, buat yang database siswa, kita menamakan create table buat menambahkan tabel dan tb data siswa untuk nama tabelnya. Habis itu buka kurung, kita menambahkan its, lalu kita tambahkan int-nya 12 not null auto increment juga primary key. Kita memakai kode itu karena dari tugasnya. Habis itu koma enter nama varchar 25 not null, koma enter kelas varchar 25 not null. Habis itu tidak usah ditambahin koma, langsung enter, tutup kurung titik koma, enter lagi. Kalau udah query oke, berarti udah berhasil. Kita lanjut mengisi database-nya dengan cara insert into tb data siswa. Kita jangan lupa memakai values juga. Nah, habis itu buka kurung ketik 2 kosongin ketik 2 koma ketik 2 bilang Angga Kurniawan, koma kita ngisi kelasnya. Ketik 2 ini kata J2, ketik 2 tutup kurung titik koma, enter. Kalau udah query oke, kita lanjut select buat menampilkan database-nya. Caranya select bintang from tb data siswa titik koma enter. Nah, itu adalah hasilnya. Kalau kita mau menambahkan, kita tinggal tambahkan saja dengan kode yang sama, insert itu ya teman-teman. Sudah selesai. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
juga errornya, dan kalian juga bisa mengkreasikan. Dalam artian kalian itu bebas memasukkan data-data yang kalian inginkan, yaitu menggunakan insert. Oke. Nah, anak tadi Bu Fitri sudah kasih kertas ya. Ya. Nah, kalian coba pegang kertasnya, kemudian Fitri punya 5 soal ABC, 5 soal pilihan ganda. Kalian jawab ya. Setelah kalian jawab, kalian ke depan. Ini adalah tes formatif. Yang ABC-nya saja. Nomor 1A, nomor 2B, misalkan gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, yang dimaksud dengan basis data atau database adalah apa? A. Sekumpulan data yang terdiri satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu tabel dengan yang lain. Yang B. Sekumpulan data yang dibuat pada komputer yang sama. Atau C. Sekumpulan data yang dibuat pada komputer yang berlainan. Atau D. Sekumpulan data yang saling berhubungan. Atau E. Sekumpulan data yang berada pada tabel yang sama. Silakan pilih A, B, C, D, atau E. Nomor 1A di bagian anak. Oke, soal nomor 2. Maksud dari istilah integer atau INT 4 adalah yang A, 4 buah bilangan bulat, yang B, 4 macam bilangan integer, yang C, nilai maksimal integer adalah 4 digit, yang D, nilai maksimal integer adalah 4, yang E, nilai minimal integer adalah 4. Benar. Yang paling tepat adalah sederhana. Pertanyaan selanjutnya. Sintaks membuat database yang bernama perpustakaan adalah, nah di situ ada A, create tabel, yang B, show tabel, yang C, use tabel, yang D, show tabel, yang E, create database perpustakaan. Membuat database perpustakaan. Sudah Nana?
Di bawah ini pertanyaan nomor berapa anak? Pertanyaan di bawah ini yang tidak termasuk perintah DDL. Sudah? Diketahui kalimat SLKM 1 perasaan terdiri berapa karakter kalimat di atas? Sudah? Ini pertanyaan terakhir ya anak. Sudah 5 ya? Selesai? Oke, terima kasih. Kemudian refleksi anak-anak. Silakan di-scan barcode lagi untuk refleksi. Apakah di refleksi ini silakan kalian scan. Di refleksi ini nanti kalian ditanya pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak, apa perasaan kalian. Silakan diisi. Oke, di sini sudah ada yang mengisi ya. Setelah melakukan pembelajaran perintah query DDL hari ini, target saya berikutnya adalah dari Dani. Target saya ke depannya, coba sih Dani dibaca Dani. Hamba Allah. Ya. Target saya ke depannya semoga saya lebih teliti lagi dalam kode-kodean dan semoga ke depannya saya bisa menguasai perintah tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dani. Kemudian perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran perintah query DDL dan DML hari ini adalah senang, alhamdulillah, lumayan senang. Lumayan mencuci otak, tapi tidak apa-apa, bisa buat bekal ke depannya. Setelah mempelajari pembelajaran perintah query DDL dan DML, saya akhirnya mampu. Marcel, Marcel. Setelah pembelajaran perintah query DDL dan DML, saya akhirnya mampu memahami tentang DDL dan MDL. Meskipun agak kurang paham, tapi insya Allah ke depan bisa lebih paham lagi. Tepuk tangan. Hamba Allah. Yang mana ini hamba Allah nih? Coba. Kenapa ini hamba Allah? Sini, Bir. Firman. Memahami dikit tentang DDL
DML meskipun sekian lama saya tidak mengikuti. Yang terakhir, setelah mempelajari perintah query DDL dan DML, saya akhirnya memahami bahwa membuat database itu tidak semudah itu. Bisa bikin kita pusing juga katanya. Kemudian kata Reksa, membuat database tidak segampang yang dipikirkan, namun mempunyai ketelitian yang baik. Oke, melatih ilmunya maksudnya ya. Baik anak-anak, ini sudah ada di penghujung. Oke, jadi materi berikutnya adalah perintah query DCL. Nanti kita belajar DCL ya, ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Silakan. Baik teman-teman, kegiatannya sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Tes formatifnya silakan dikumpulkan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang jam sekarang jam 8 juga belum bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Nuni Indayani sebagai pendamping praktik pada PI 5 ya pada 5 PI 5 pada hari ini, dan selamat datang juga kepada Ibu Fitri. Kali ini kita akan melakukan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan observasi Bu ya, dan alhamdulillah saya lihat di kelas itu siswanya semuanya aktif, semuanya dalam kelompok itu ada kolaborasi gitu ya. Mungkin bisa di ini Bu ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi kemarin pembelajaran mengenai elemen pemrograman web berbasis objek. Kemudian kemarin anak-anak itu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengkreasikan kode SQL dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengimplementasikan kode SQL dengan baik dan benar. Jadi tujuannya kemarin ada dua Bu ya. Yang pertama mengkreasikan kode SQL dan mengimplementasikan. Setelah itu apakah ada ini presentasi setelah? Ya, jadi pertama saya menyampaikan tujuan kepada anak-anak, kemudian saya juga melakukan speaking dengan tujuan anak-anak agar
mengarahkan semuanya perhatiannya kepada pembelajaran ini. Kemudian setelah menyampaikan tujuan speaking, kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penyampaian atau menampilkan video pembelajaran. Kemudian saya jelaskan secara singkat, kemudian anak-anak saya bagi kelompok, Pak. Saya bagi kelompok berdasarkan profil belajarnya. Nah, dari situ anak-anak belajar mandiri tentang job sheet yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Kemudian di situ juga saya melakukan penilaian juga, Pak. Melakukan penilaian sikap, kemudian keterampilan mereka dalam berkomunikasi, dalam berkolaborasi, kemudian dalam penyampaian. Gitu. Di situ juga saya menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Baik, barusan sudah diceritakan oleh Bu Fitri dari serangkaian pembelajaran dari kemarin ya, dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan tematik juga, begitu ya barusan. Terus setelah itu ditampilkan video, setelah itu dibuat kelompok gitu ya. Setelah itu mereka mengerjakan job sheet-nya masing-masing. Dan setelah itu Bu Fitri melakukan penilaian. Baik. Selama proses itu terjadi Bu, apakah ada hambatan? Ya, awalnya saya mau melakukan penilaian formatif, Pak, melalui CBT, computer based test. Kemudian ternyata sistemnya mengalami error. Nah, itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, siswa itu kebanyakan masih belum bisa berkembang secara mandiri, jadi masih butuh bantuan. Tapi dengan adanya diferensiasi tersebut, kami sudah bisa memecahkan permasalahan tersebut. Jadi itu adalah permasalahan dan juga cara memecahkannya. Jadi nanti kemungkinan tes formatifnya saya pastikan dulu servernya ready atau tidak, baru saya berikan tes formatif. Jadi kemarin saya tuh karena CBT-nya nggak bisa, akhirnya pakai lembaran, Pak. Gitu. Iya. Jadi dari hambatan itu sudah ada solusinya Bu ya? Akhirnya on the spot waktu itu. Jadi respon gitu ya? Iya. Mungkin ada lagi hambatan-hambatan yang lain selama Dua itu aja. Oke. Jadi yang pertama server CBT-nya Bu ya, jadi diganti dengan kertas gitu Bu ya. Yang kedua anak-anak belum berkembang. Jadi gimana anak-anak ini supaya lebih berkembang Ya, ke depannya? dengan adanya diferensiasi proses, Ya. maka anak-anak yang masih belum berkembang saya berikan ekstra waktu, ekstra time untuk berkonsultasi pada saya via japri boleh atau mendatangi saya secara langsung, gitu Pak. Jadi solusi untuk siswa yang belum berkembang ini jadi ada tambahan waktu gitu ya. Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan Fitri untuk mengatasi siswa yang belum berkembang ini. Ya, secara dengan extra time tersebut nanti kemungkinan saya akan melakukan latihan-latihan khusus. Jadi anak yang melakukan konsultasi kepada saya itu saya berikan latihan-latihan khusus. Mulai dari yang mudah, kemudian hingga dia mampu berkembang secara mandiri. Luar biasa Bu ya. Fitri sudah melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan anak-anak yang belum berkembang tadi Bu ya. Selanjutnya Bu, rencana pengembangan selanjutnya untuk evaluasi dari hasil pembelajaran kemarin apa kira-kira? Baik, jadi yang pertama adalah saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih efektif lagi dengan refleksi dari pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi pastinya Pak. Membuat kondisi kelas
supaya menyenangkan, supaya anak-anak kesan pertama masuk kelas itu sudah bahagia. Jadi pengen saya ketika anak bahagia itu tujuannya tercapai, tujuan saya tercapai. Gitu, Pak. Jadi harus berinovasi. Ketiga adalah berinovasi. Baik, Bu Fitri punya rencana pembelajaran ke depannya yang lebih inovatif yang sesuai yang saya tangkap barusan Bu ya. Jadi Bu Fitri akan mengembangkan pembelajaran yang istilahnya update sesuai zamannya gitu ya. Baru inovatif sehingga ini benar-benar berdampak kepada murid gitu ya. Baik. Dari target yang akan Bu Fitri rencanakan ini, misalkan skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Fitri ada di posisi berapa ketika program ini berjalan nantinya? Target pembelajaran yang sudah kemarin yang sudah saya lalui itu sudah 7,5 dan saya ingin pembelajaran selanjutnya mencapai nilai maksimal seperti itu. Itu saya harus mengimplementasikan rencana-rencana saya mulai dari perangkat pembelajaran, kemudian menciptakan kelas yang menyenangkan dan berinovasi begitu Pak, untuk mencapai angka yang maksimal tersebut. Baik, dari angka 75 ini apa bisa ditingkatkan lagi Bu ke depannya? Ya. Insya Allah bisa Pak, karena rencana saya sudah ingin membuat perangkat yang baik, kemudian menciptakan kelas, kemudian nanti akan saya evaluasi kembali hingga mencapai apa yang maksimal. Oke, baik Bu Fitri, kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Itu program yang akan di launching program baru. Segera Pak. Jadi kemarin saya sudah merefleksi, kemudian mengevaluasi kurangnya di mana, kemudian saya implementasikan di pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Jadi mulai depan ini sudah akan diterapkan gitu ya. Selanjutnya refleksi dan kesimpulan. Selama proses pembelajaran dan program baru yang akan di launching yang menjadi rencana Bu Fitri, apa itu refleksi dan kesimpulannya ke depan? Jadi refleksi pembelajaran yang sebelumnya adalah bahwa perencanaan pembelajaran itu harus benar-benar direncanakan dengan baik. Kita rencanakan dengan baik. Kemudian dari perencanaan tersebut kita harus sudah mengimplementasikan secara langsung apa yang sudah kita rencanakan di pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu kita evaluasi gitu. Setelah dievaluasi baru kita menemukan formula apa yang sekiranya tepat untuk kelas tersebut, karena setiap kelas itu kan berbeda. Jadi kemudian kita implementasikan. Kemudian yang terakhir untuk pembelajaran selanjutnya pastinya mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian strategi-strategi apa di setiap kelas tersebut, kemudian bagaimana caranya membuat kelas tersebut nyaman, anak-anak bahagia juga, kemudian sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk. Misalkan karena kita adalah menggunakan metode PJBL, Project Based Learning, maka anak-anak wajib menghasilkan produk, yaitu jika tujuan pembelajarannya adalah kode SQL, jadi anak-anak nantinya bosnya akan membuat suatu produk komputer. Jadi
yang saya tangkap barusan Bu Fitri sudah melaksanakan dan kemudian yang menjadi goalnya adalah produk ya. Produk. Terima kasih Bu Fitri. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi rencana dan programnya Bu Fitri dalam pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tujuannya bisa tercapai sehingga siswanya semuanya aktif, nyaman, bahagia di kelas ya gitu ya. Dan terima kasih Bu Fitri, semoga sukses. Kita akan tanyakan ya kelanjutannya minggu depan ya. Ya terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Mungkin cukup observasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih Bu Fitri dan Pak Taufik selaku coach dan coach. Di sini saya sudah melihat praktik coaching pasca observasi untuk supervisi akademik. Secara umum sudah luar biasa sekali Pak Taufik sebagai coach. Jadi alutsista yang kita gunakan untuk proses coaching sudah dijalankan semua, mulai dari menyampaikan tujuan pasca observasi coaching ini, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya, dan bahkan Pak Taufik juga sudah menanyakan refleksi dan kesimpulannya. Jadi luar biasa sekali. Jadi saya sudah melihat perkembangan dari proses ini. Bu Fitri selaku coach juga sudah luar biasa mampu untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan kepada Pak Taufik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Taufik berikan juga mendorong Bu Fitri untuk bisa mengungkapkan ide-idenya atau mengungkapkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi secara umum sudah baik terkait alumni. Kemudian untuk yang proses coachingnya terkait kemitraan, pertanyaan yang berbobot, kemudian juga terkait komunikasi dua arah, Pak Taufik juga sudah melakukan itu. Hanya satu catatan saya mungkin Pak terkait pertanyaan berbobot, mungkin ini bisa dipakai untuk refleksinya Pak Taufik kemudian hari. Tadi saya dengarkan banyak pertanyaan apakah itu kan pertanyaan yang jawabannya antara iya atau tidak. Tapi kuncinya di luar dugaan. Menjawab dengan jelas, bukan cuma iya atau tidak, tetapi menjelaskan. Maksudnya sudah paham maksud Pak Taufik. Hanya Pak Taufik menyampaikan apakah gitu. Artinya kalau apakah kan jawabannya antara iya, tidak. Mungkin di sesi coaching lain kali Pak Taufik bisa mengurangi pertanyaan apakah, karena hal itu jika kunci kurang memang akan menimbulkan kebingungan nanti di Pak Taufiknya. Jadi apakah Ibu sudah menerapkan ini? Iya. Terus Pak Taufik mau jawab apa gitu kan? Jadi kurang menggali gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak Taufik sudah mampu menggali kunci, jadi langsung bisa ditutupi oleh itu. Mungkin itu saja umpan balik dari saya Pak, dan masukan terkait observasi saya terhadap praktek coaching Bu Fitri dan Pak Taufik secara umum luar biasa sekali. Terima kasih Bu Fitri atas masukannya.